Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putu Elsa Kurniawati, kelas 2B, NIM P071341200077. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi efektif. Baik, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change, pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Yang kedua, komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium ialah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien atau penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien komunikasi dapat secara elektronik, lisan, ataupun tertulis. Baik, selanjutnya, tujuan komunikasi efektif. Secara umum, tujuan komunikasi efektif yaitu, pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Baik, tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium ialah yang pertama, meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja tim. Selanjutnya, fungsi komunikasi efektif. Fungsi komunikasi efektif ada 5. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi ialah untuk memberitahuan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi adalah sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Fungsi kontrol adalah menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial. Fungsi sosial adalah untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi, usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, ataupun jasa. Selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh terhadap karyawan dengan status sosial yang lebih tinggi terhadap perintah yang diberikan oleh atasannya. Yang kedua, semantic problem. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini. Sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian, misunderstanding, atau penafsiran, misinterpretation, yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi atau dikenal dengan miscommunication. Yang ketiga,
Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Selanjutnya, yang keempat, kultur diferensi adalah hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi, terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Yang kelima, physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikan. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan lain sebagainya. Yang keenam, poor choice of communication channels adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Yang terakhir, no feedback. Hambatan tersebut adalah seseorang sedang mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Prinsip komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Yang pertama, untuk mendapatkan komunikasi efektif, dilakukan melalui prinsip terima, catat, verifikasi, dan klarifikasi. Yang kedua, baca ulang dan verifikasi dikecualikan untuk kondisi darurat di IGD. Yang ketiga, penggunaan kode alfabet internasional digunakan saat melakukan klarifikasi hal-hal penting, misal nama obat Lassa, look alike, sound alike. Yang keempat, tujuan utama panduan komunikasi efektif ini adalah memperkecil terjadinya kesalahan penerima pesan yang diberikan secara lisan. Yang kelima, komunikasi dapat secara elektronik, lisan, dan tertulis. Teknik komunikasi efektif. Teknik SBAR, Situasi Background Assessment Recommendation. Ketika tenaga kerja melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Dalam memberikan pelayanan di rumah sakit, antar pemberi layanan melakukan komunikasi dengan teknik SBAR yang dipergunakan dalam melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi terhadap pasien antara perawat dengan dokter, bidan dengan dokter, dokter umum dengan dokter spesialis. Dengan komunikasi SBAR ini, maka pemberi laporan mengenai kondisi pasien lebih informatif dan terstruktur. Yang kedua, teknik TBAK, tulis baca konfirmasi. Ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelponan, dan pelaporan hasil kritis. Dalam berkomunikasi di rumah sakit, petugas dan teknik medis harus melakukan proses verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan dengan tulis, baca kembali, dan konfirmasi ulang. Kesimpulan. Yang pertama, komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change, pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Kedua, tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Yang ketiga, beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam komunikasi efektif seperti status efek yang terjadi karena adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia, semantic problems, yang terjadi karena faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan,
Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Kultur diferensi merupakan hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama dan lingkungan sosial dan physical extraction merupakan hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.